Nina dan Kak Waria tentunya. Di minggu keempat. Betul sekali Kak, kerasa ya, Ya. kita sudah di minggu terakhir untuk bulan ini. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kita mau yel-yel El Rocky dong Kak. Ya. Udah lama nih. Kak Maria bilang, Oke, El Rocky siap. sedari kecil Sudah kuat. Sekali lagi. El Rocky siap. Sedari kecil sudah kuat. Ya. Oke, adik-adik semuanya boleh duduk. Karena tadi kan kita sudah berdiri. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau nyanyi lagu Tanganku Ada Dua. Musik. Tanganku ada dua, lima jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Sekali lagi. Tanganku ada dua, lima jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kembali lagi Tuhan kami mau menikmati ibadah kami dengan penuh rasa sukacita yang daripadamu. Ya. Kami berdoa ya Bapa buat anak-anak kami yang ada di rumah maupun yang ada dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya setiap yang mendengarkan, setiap yang ikut pujian Tuhan, Engkau anak-anak kami diberikan urapan yang daripadamu. Amin. Terima kasih ya Bapa, urapi kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, semua bangkit berdiri. Ya. Karena kita mau menyanyi lagu ini tuh kalau pakai duduk itu Susah. lagu ini semangat adik-adik. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian ke nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh,
12 suku Israel. Yuk adik-adik, kita belajar bersama-sama ya lagu ini. Ya. 12 suku Israel, umat perjanjian Tuhan, menjadi bangsa besar yang diberkati Tuhan. 12 suku Israel, biji matanya Tuhan, menjadi garis keturunan. Yesus datang ke dunia. Sekali lagi, 12 suku Israel, umat perjanjian Tuhan, menjadi bangsa besar yang diberkati Tuhan. 12 suku Israel, biji matanya Tuhan, menjadi garis keturunan. Yesus datang ke dunia. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isyakar, Zebulon, dan Naftali serta Gad, Aser, Yusuf, Benyamin. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isyakar, Zebulon, dan Naftali serta Gad, Aser, Yusuf, Benyamin. Aser, Yusuf, Benyamin. Oke. Haleluya. Adik-adik, Kak Maria udah capek belum nih? Belum. Belum. Tetap semangat. Harus, Kak. Nah, tapi kita kan mau dengerin firman, Kak. Ya. Duduk boleh dong. Ya. Duduk, silakan. Duduk yang manis ya. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita. Kasih kalian hati mau dengarkan Firman Tuhan, betul sekali. Kita mau nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ya adik-adik, kita angkat lagu ini sama-sama ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian kami menyukakan hati-Mu, menjadi persembahan yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami setiap adik-adik El Roki dimanapun berada,
kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap kakak-kakak El Rocky yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah urapan daripada Tuhan turun atas mereka. Dan setiap kami, anak-anak El Rocky, kami boleh menjadi anak-anak yang sedari kecil sudah kuat karena firman Tuhan tinggal dalam kehidupan kami. Tolong kami Roh Kudus, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Oke, kita bilang dulu dong Kak, semangat untuk ibadahnya dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik El Rocky. Minggu ini kita akan belajar tentang keluarga besar Yakub. Nah, tapi sebelum itu kakak mau tanya dulu nih, adik-adik masih ingat nggak pengajaran minggu lalu tentang siapa ya? Ya, pasti adik-adik di rumah pada ingat ya tentang Esau dan Yakub. Nah, kemarin terakhir kita mendengar bahwa Esau ini menjual hak kesulungan kepada Yakub, dan pada akhirnya Ishak ini memberikan berkat itu kepada Yakub yang seharusnya diterima Esau, tapi malah diberikan kepada Yakub. Nah, tentu saja mendengar hal itu, Esau kemudian marah adik-adik. Saking marahnya, dia bahkan mau membunuh Yakub. Tentu saja Ribka menjadi khawatir adik-adik. Nah, kemudian setelah Ribka berbicara dengan Ishak, Ishak menyuruh Yakub untuk pergi meninggalkan Kanaan. Lalu pada akhirnya Yakub menyetujui perkataan ayahnya untuk pergi meninggalkan Kanaan. Dan Yakub pergi menuju Haran. Adik-adik penasaran dan ingin tahu bagaimana kisah Yakub selanjutnya? Yuk kita simak video berikut ini. Ishak memanggil Yakub dan berkata kepadanya, "Janganlah engkau kawin dengan seorang perempuan Kanaan. Lebih baik engkau pergi ke tempat kakekmu Betuel di Haran. Kawinlah dengan seorang dari anak Laban." Yakub menyetujui perkataan ayahnya, dan segera ia berangkat memulai suatu perjalanan yang jauh menuju ke tempat tinggal keluarganya di Haran. Setelah dalam perjalanan berhari-hari lamanya, Yakub bertemu dengan orang-orang di dekat sebuah sumur. Mereka sedang menjaga domba-dombanya, dan Yakub bertanya, "Dari manakah saudara-saudara?" "Dari Haran," kata mereka. "Apakah kalian mengenal Laban?" tanya Yakub. "Ya," jawab mereka. "Lihatlah, itu Rahel, anak perempuan Laban, datang dengan kawanan domba ayahnya." Ketika Yakub melihat Rahel dengan kawanan domba pamannya, ia pun datang dan menggulingkan batu dari sumur agar domba-domba itu dapat meminumnya. Rahel sangat gembira. Ia pergi pulang dan menceritakan pengalamannya kepada ayahnya Laban. Laban sangat senang karena Yakub dapat tinggal di rumahnya. Dan waktu Yakub meminang Rahel, gembiralah hati Laban. Walaupun demikian, untuk mendapatkan Rahel, Laban meminta agar Yakub bekerja di ladangnya selama 7 tahun. Karena Yakub sangat mencintai Rahel, ia mau berbuat demikian. Tetapi ketika tiba waktunya untuk perkawinan, Laban justru memberikan anaknya yang lebih tua, yaitu Lea. Yakub sangat marah kepada Laban, tetapi Yakub tidak dapat berbuat apa-apa. Maka Yakub setuju untuk bekerja selama 7 tahun lagi untuk Laban. Dan pada akhirnya Laban memberikan Rahel
menjadi istri Yakub. Lea, istri pertama Yakub, melahirkan Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Rachel sangat sedih karena ia tidak dapat memperoleh seorang anak pun. Sebab itu, ia memberikan pelayan perempuannya, Bilha, kepada Yakub. Maka Bilha memperoleh 2 anak laki-laki bernama Naftali, lalu Dan. Setelah itu, Lea juga memberikan pelayan perempuannya, Zilpa, kepada Yakub. Dan Zilpa melahirkan Gad dan Asher. Kemudian Lea melahirkan lagi 2 anak laki-laki, yaitu Isakar dan Zebulon. Dan akhirnya Rachel juga melahirkan seorang anak, dan ia menamakannya Yusuf. Saatnya telah tiba bagi Yakub dan keluarganya untuk meninggalkan Laban dan pergi kembali ke Kanaan. Maka ia mengumpulkan keluarganya yang besar itu, kawanan domba, dan segala ternak yang begitu banyak. Lalu berangkatlah mereka memulai suatu perjalanan yang jauh. Beberapa waktu kemudian, setelah Yakub dan keluarganya berada kembali di Kanaan, Rachel melahirkan seorang anak laki-laki yang lain. Karena Rachel sangat kepayahan, maka meninggallah ia waktu melahirkan. Tetapi anak laki-laki yang dilahirkannya itu sehat, dan Yakub menamakannya Binyamin. Itulah ke-12 anak Yakub. Wah, setelah nonton video tadi, kita jadi tahu banyak hal ya adik-adik, bahwa ternyata Yakub ini punya anak banyak sekali. Nah adik-adik, kita perlu mengingat-ingat nama 12 anak dari Yakub ini adik-adik. Kenapa? Karena seluruh suku bangsa Israel itu berasal dari mereka adik-adik. Nah adik-adik juga tahu kan bahwa nama Israel sendiri adalah nama yang Allah berikan kepada Yakub adik-adik. Nah, jadi Israel itu adalah nama yang diberikan Tuhan kepada Yakub saat Yakub bergumul dengan Tuhan di penyeberangan sungai Yabok adik-adik. Nah, lalu dari ke-12 anak dari Israel ini atau Yakub ini, Tuhan memilih masing-masing 1 anak dari keturunan Lea dan 1 dari keturunan Rachel untuk mendapatkan berkat khusus adik-adik. Untuk Yehuda, yaitu dari keturunan Lea, dikatakan bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, yang artinya dari keturunan Yehuda ini akan lahir raja-raja. Nah, lalu dari keturunan Rachel diambil Yusuf yang mendapatkan berkat khusus. Nah, adik-adik, Yusuf ini juga merupakan anak yang paling disayangi oleh Yakub. Anak ini adalah anak yang teristimewa dibandingkan dengan saudara-saudara yang lainnya. Nah, untuk mengingat-ingat itu, adik-adik bisa belajar dari lagu seperti yang tadi kita sudah dengarkan, atau adik-adik juga bisa belajar membuat sebuah bagan atau pohon keluarga dari keluarga Yakub ini adik-adik. Kakak punya kartu-kartu kecil seperti ini. Nah, kakak akan membuat sebuah bagan keluarga dari keluarga Yakub. Perhatikan baik-baik ya. Ini adalah Yakub. Yakub memiliki istri pertama yaitu Lea. Lalu istri kedua Yakub adalah Rachel.
Dari Lea, Yakub memiliki anak Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Zebulun, dan Isakar. Rachel memberikan pembantu perempuannya, dia bernama Bilhah. Bilhah memiliki anak bernama Dan, lalu Naftali. Kemudian Lea juga memberikan pembantu perempuannya kepada Yakub. Dia bernama Zilpah. Zilpah memiliki anak bernama Gad dan Aser. Kemudian Tuhan juga memberikan Rachel anak yang bernama Yusuf dan yang terakhir bernama Benyamin. Nah, dengan demikian kita bisa belajar dan menghafal nama-nama anak dari Yakub dengan lebih mudah. Baik adik-adik, saatnya kita menghafal pedang roh. Nah, pedang roh minggu ini diambil dari Amsal 29 ayat 4. Bunyinya, dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Oke, demikianlah pengajaran minggu ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu yang berlimpah di dalam kehidupan kami dan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau bersyukur karena kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kami bersyukur Bapa, kami diberi kesempatan untuk mengenal dan dapat menghafalkan ke-12 nama dari anak-anak Yakub. Berkati setiap kami dan anak-anak-Mu ini, dan saat ini Tuhan kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.